Bentar, ikut dulu. Keluar nggak ya suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak dengan moto Bangga Melayani Bangsa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Puspita Buana yang akan memandu jalannya podcast pada malam ini. Dan sudah bersama saya para narasumber ASN kekinian, rekan Alam dan Fikar. Di waktu luang ini kita mau berbincang sedikit nih mengenai berakhlaknya ASN kekinian. Karena kita kaum milenial yang alhamdulillah nih sudah diberikan amanah untuk menjadi ASN. Tentunya harus tahu dong kode etik ASN itu apa aja sih yang sekarang ini disingkat dengan berakhlak. Nah, bicara tentang berakhlak, menurut rekan-rekan, sikap berakhlak itu yang seperti apa sih? Silahkan ditanggapi untuk rekan Alam. Mungkin bisa memulai duluan. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alam Sairisan. Sikap berakhlak itu adalah sikap yang berpegang teguh terhadap fungsi utama ASN, di mana fungsi utama itu kan ada tiga, yang menjadi pelayan publik, melayani masyarakat, sama pererat pererat masyarakat di NKRI. Di mana berakhlak itu kan ada tujuh: berorientasi pelayanan, eh, berakuntabel, kompetensi, loyal, dan kolaborasi. Di mana itu tuh sifat-sifat yang harus kita punya sebagai dasar ASN. Menurut saya itu sih jawaban saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Fikar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rausan Fikar. Menurut saya, nilai berakhlak itu adalah nilai dasar yang harus dimiliki ASN untuk saat ini. Dan menurut saya berakhlak itu adalah sikap yang sangat penting yang harus dilakukan para ASN saat ini, yaitu ada 7 nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian, terima kasih. Wah, ini jawabannya keren-keren ya, tanggapan dari para narasumber kita malam ini. Kemudian selanjutnya, tadi sudah kita bahas mengenai berakhlak itu sendiri seperti apa sih gitu ya. Sekarang kalau ASN kekinian yang berakhlak, itu seharusnya bagaimana sih? Mungkin bisa ditanggapi rekan Fikar duluan mungkin. Silahkan. Ya, apa menurut saya ASN kekinian itu yaitu ASN pada saat ini atau di era sekarang yang mungkin yang harus mengalami perubahan dalam tanda kutip perubahan sifat-sifat atau sikap-sikap yang dimiliki para ASN terdahulu yang mungkin hal-hal buruk yang dapat diperbaiki di masa sekarang seperti mungkin kan pandangan masyarakat tentang ASN dahulu itu kayak biasa-biasa aja kayak orang ya pada umumnya kayak berangkat ke kantor, kerja, pulang, dan mungkin ASN kekinian yang berakhlak ini mungkin lebih dipandang masyarakat itu benar-benar kelihatan bahwa dia itu sebagai pelayan masyarakat dengan menjalankan 7 nilai dasar ASN itu yaitu berakhlak. Mungkin itu dari saya.
Baik, terima kasih rekan Fikar. Mungkin selanjutnya langsung saja rekan Alam silahkan untuk ditanggapi. Baik, kalau menurut saya ASN yang kekinian yang berakhlak, menurut saya itu adalah ASN yang kekinian itu kan artinya berkaitan sama perkembangan zaman ya. Jadi ASN yang kekinian itu ASN yang kreatif dan berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Tapi eh, tapi tanpa mengesampingkan sikap berakhlak yang pertama tadi dibahas dari ketujuh sifat itu. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman dan harus kreatif dan berinovasi tanpa mengesampingkan sifat-sifat berakhlak yang di awal tadi itu. Dan tetap berpegang teguh terhadap fungsi utama dari ASN itu sendiri. Ya, sekian sih dari saya. Baik, jawabannya sangat berkesan ya. Jadi ASN kekinian itu ASN yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi ASN kolonial nih, yang harusnya sekarang adalah ASN yang siap untuk melayani, begitu ya. Kemudian selanjutnya di awal kan sudah disinggung tentang berakhlak ya, ada 7 nilai dasar berakhlak itu ya. Dari 7 nilai dasar berakhlak itu, kira-kira apa sih nilai dasar yang sulit untuk diterapkan bagi ASN kekinian? Dan yang mudah untuk diterapkan itu nilai dasar apa aja? Mohon untuk dijelaskan, rekan Alam, silakan. Oke, baik. Kalau menurut saya, untuk zaman-zaman sekarang itu, berarti kan sekarang itu lebih ke anak-anak milenial ya. Di mana anak-anak milenial ini pasti sulit untuk beradaptasi. Mungkin menurutku dari 7 sifat itu, mungkin diadaptasinya yang kurang, karena kan mungkin kurang beradaptasi terhadap lingkungan atau kultur shock lah ya, sebutannya. Jadi dia ditempatin di sini mungkin kaget lah langsung tentang itu, jadi kurang beradaptasi karena kan biasanya milenial gitu ya. Dan kalau yang menurut saya yang kekinian banget itu tentang eh, berpotensi pelayanannya, soalnya kita kan lebih apa namanya lebih interaktif terhadap masyarakat, jadi kita bisa apa dengan mudah gitu bersosialisasi dengan masyarakat, memberi pelayanan yang ramah dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Mung- Jadi itu pendapat dari rekan Alam. Selanjutnya silakan rekan Fikar untuk ditanggapi. Mungkin kalau dari saya yang nilai berakhlak yang sebenarnya dibilang sulit juga nggak sulit ya, cuman bisa masuk kategori sulit. Kalau dari saya itu yaitu kolaboratif. Karena di kolaboratif ini kan kadang kita di lapangan itu kan kita biasa berkolaborasi dengan instansi lain ya, yang memiliki tujuannya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Terkadang itu mungkin beberapa orang itu ada yang egois, yang maksudnya tidak bisa menerima instansi lain untuk berkolaborasi dengan instansinya karena yaitu tugas dan fungsinya yang berbeda. Tapi ada suatu saat mungkin bisa kolaborasi itu apa dengan tidak dengan mengurangi rasa egois kita, mungkin kolaborasi itu akan berjalan dengan baik, yaitu dengan tujuan bersama kan.
Dan mungkin nilai berakhlak yang paling mudah kita lakukan atau kita kerjakan menurut saya itu harmonis. Karena di harmonis itu menurut saya kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kita pasti inginnya kita berbuat baik dan ingin diperlakukan sebaik mungkin di tempat kerja ataupun di lingkungan kerja kita. Jadi mungkin nilai harmonis itu yang mudah untuk dilakukan karena itu pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Baik, mungkin itu jawaban dari rekan Alam dan Fikar mengenai nilai dasar yang mudah dan sulit untuk diterapkan bagi ASN kekinian. Selanjutnya, ini yang terakhir ya rekan-rekan. Saya penasaran nih, sesuai dengan fungsi ASN yaitu pelayan publik yang berkaitan dengan nilai dasar pertama, berorientasi pelayanan. Kita diharuskan untuk bersikap ramah, sopan, dan solutif. Kira-kira nih, ada pengalaman yang mungkin cukup menyulut amarah nggak sih di tempat kerja kalian? Silahkan ditanggapi untuk rekan Fikar. Ya, mungkin kalau dari saya itu kan karena saya ditempatkan di UPP, unit penyelenggara pelabuhan dan turun langsung bertemu dengan masyarakat lokal maupun dari luar kota. Mungkin ada suatu kejadian ya, jadi kayak apa saya menegur masyarakat di sini, tapi karena kebanyakan masyarakat di sini itu kayak misalnya dia punya nama di sini. Nah, terus waktu kita tegur dengan ramah itu dia kayak semena-mena gitu. Tapi semakin ke sini kita beri apa namanya, kita beri wawasan lah, kita beri wawasan, kita tegur baik-baik. Semakin ke sini akhirnya mereka juga mau ikut arahan dari kita, ingin dengerin teguran kita. Mungkin itu aja sih dari saya awal-awal penempatan di sini. Baik, terima kasih untuk rekan Fikar. Silahkan untuk rekan Alam untuk menanggapi. Kalau saya sendiri ya, selama sejauh ini, selama ini di penempatan saya, untuk masalah pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejauh ini sih tidak ada yang membuat emosi ya. Maksudnya kayak eh, ada orang ingin pelayanan, terus kita menanggapi mereka tuh baik-baik aja, dan mereka pun enak untuk diajak kolaborasi gitu, enak untuk diajak kerjasama. Jadi nggak ada yang nggak ada yang saling emosi satu sama lain. Kalau ya paling misalkan ada yang baru-baru, terus kita ajarkan sosialisasinya mungkin, karena kan di sini kan pengguna jasanya itu kan kebanyakan jauh-jauh tempatnya. Jadi kalau kita mau sosialisasi masalah yang baru-baru ini kan tentang angkutan lebaran, kita mau undang-undang pengguna jasa atau tentang SKM, tentang survei kepuasan masyarakat, kita minta tolong dan lain-lain, pasti kan ada aja, ntar dulu Pak, saya lagi sibuk dan lain-lain gini-gini. Tapi tetap ujung-ujungnya tetap dikerjain.
Jadi selama ini sih sejauh ini aman-aman aja sih. Dibawa seru aja, dibawa senang-senang. Karena kalau dibawa senang-senang kan pengguna jasa pun senang-senang juga gitu. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Wah, sudah tidak berasa ternyata sudah di penghujung acara. Berdasarkan hasil podcast malam ini, maka dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, berakhlak, yaitu kode etik ataupun perilaku yang harus dimiliki bagi setiap ASN agar tercipta ASN yang profesional. Yang kedua, ASN kekinian itu adalah ASN yang mau berinovasi, mau menerima perubahan, dan mau meninggalkan tradisi ASN kolonial yang hanya mau dilayani, tetapi ASN kekinian harus siap untuk melayani. Kemudian dari 7 nilai dasar berakhlak yang cukup sulit atau menemui kendala untuk diterapkan yaitu adaptif dan kolaboratif karena adanya culture shock dan juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai karakter orang-orang baru. Kemudian yang sulit diterapkan, yang mudah diterapkan, mohon maaf, itu berorientasi pelayanan. Kemudian atas berbagi pengalaman atau sharing-sharing di tempat kerja, maka dapat disimpulkan dalam melayani masyarakat sudah menjadi kode etik kita sebagai ASN untuk tetap bersikap ramah dan sopan dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian rekan-rekan semua. Semoga acara kita hari ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian podcast ASN Berakhlak malam ini. Saya Puspita Buana dan dua narasumber ASN kekinian kita, Alam dan Fikar, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Puspita. Terima kasih Kakak Puspita.